Kalau sekarang kan orang buaya takut. Kalau kami dulu pokoknya penting senang. Nah, yang menaikkan itu bukan buaya, tapi rotan. Tapi kalau sekarang sudah takut. Nah, kalau nggak merah mata itu belum berhenti begitu dari mandi. Apalagi kalau sudah hujan, itu kesenangan. Jadi mandi ini adalah sesuatu yang memang wasilah untuk kita membersihkan diri kita. Dan Islam itu menganjurkan kita untuk menjadi orang-orang yang bersih. An-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu bagian daripada iman. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyenangi orang-orang yang sedang bertaubat dan yang senang tathhir, mensucikan, membersihkan dirinya. Maka kita dianjurkan. Jadi ada nanti hal-hal yang juga disunnahkan untuk mandi, terutama di daerah-daerah kita seperti ini. Beda dengan daerah yang musim dingin. Itu kalau udah musim dingin di bawah 10 derajat, itu 5 hari tak mandi tak salah. Karena tak ada keringat. Keringat tak ada, gerah tak ada. Habis itu kalau mandi rasanya mau patah-patah tulang pun. Karena airnya luar biasa. Kalau kita kan sehari aja tak mandi, udah gerahnya luar biasa. Tapi ada yang wajib. Nah, yang wajib ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yang paling urgen adalah terkait dengan yang bersama antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu ada kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu adalah keluarnya sperma atau air mani. Nah, ini menyebabkan kita wajib mandi, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tidur bermimpi. Nah, itu wajib kita besoknya mandi. Karena itu dengan keluarnya itu menyebabkan kita berhadas besar. Walaupun itu air itu tidak najis. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu tidak najis. Air sperma itu tidak najis. Yang najis itu adalah air mazi yang keluar disebabkan karena syahwat atau hawa nafsu, yang keluar secara menetes. Tapi kalau air mani ini tidak najis. Tapi dengan keluarnya dia menyebabkan kita harus mandi. Nah, tapi kalau air mazi najis dia, tapi ketika dia keluar tidak harus mandi. Jadi itu walaupun ya keluar secara secara tidak sengaja ataupun disengaja, itu harus mandi. Itu yang pertama. Nggak boleh lama-lama di sini, karena ini khusus untuk orang dewasa. Yang kedua, lebih dewasa lagi, itu melakukan hubungan suami istri. Ini juga menyebabkan harus mandi. Yang penting bersentuhan dua barang yang dihitan, walaupun tidak selesai, walaupun tidak keluar apapun, maka dia juga wajib mandi. Yang penting sudah bersentuhan, itu wajib mandi. Sebab wajibnya mandi, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Intinya kalau sudah berusaha, pokoknya harus mandi, walaupun tidak sampai selesai. Ini juga harus cepat diselesaikan, karena ini urusan orang dewasa. Baru kemudian yang ketiga, terkait sama antara laki-laki dengan perempuan, yaitu adalah wajib mandi orang yang meninggal dunia, jenazah. Tapi ini wajib dimandikan, bukan wajib mandi sendiri, karena dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Itulah dulu dia bangga, sombong, aku ternyata ketika sudah meninggal menyusahkan orang hidup juga. Itu harus dimandikan. Itu kewajiban orang yang hidup, memandikan jenazah. Dan ini adalah fardu kifayah hukumnya bagi orang yang hidup. Jadi memandikan jenazah ini adalah fardu kifayah. Artinya ketika dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lain itu gugur kewajibannya. Nah, jadi dia fardu kifayah, artinya tidak semua orang wajib. Tapi walaupun dia fardu kifayah, ya sebaiknya kita terlibat
Kenapa? Karena pahalanya begitu besar. Mandikan jenazah, mengkafani mayat, mensolatkannya, itu adalah pahala-pahala yang sangat besar. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Man ghassala mayyitan," siapa yang memandikan mayat, lalu kemudian dia sembunyikan itu aib yang terlihat. Karena ini pengalaman orang-orang yang memandikan jenazah, itu kadang-kadang ada aib yang terlihat atau nampak ketika memandikan jenazah. Nah, itu tidak boleh dibicarakan. Karena al-mayyitu, mayit itu dia terhormat, terjaga. Manusia itu terhormat, kehormatannya terjaga, kehormatannya hayyan wa mayyitan, dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Apalagi kata Nabi SAW, "Uzkuru mahasina mautat," sebutlah yang baik-baik daripada orang yang sudah meninggal. Kecuali kalau keburukan itu sebagai bentuk untuk memperingati orang, memperingatkan orang, nah, itu perlu disebut. Tapi kalau tidak perlu, hanya berkaitan dengan kehormatannya, maka yang disebut itu adalah yang baik-baiknya saja. Jadi kalau orang sudah meninggal, sudah terbaring ya, kita minta saksi, baik orang ini, baik, baik. Walaupun tidak tahu orang ini, bilang aja baik. Dan dia meninggal dalam keadaan mukmin muslim itu sudah sebagai pertanda bahwa dia adalah orang yang baik. Kita bersaksi menjadi orang itu baik atau tidak perlu kita tahu detailnya, tidak perlu. Yang penting dia insya Allah mati dalam keadaan muslim, itu sudah satu kebaikan yang kita saksikan. Tapi kalau terlalu banyak kejahatannya dalam hidup, berat rasanya bersaksi, diam aja lah. Doakan yang baik-baik, kan gitu. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang memandikan mayat, mengafaninya, maka nanti balasannya itu Allah pakaikan albasahullahu lubasal karamah yaumil qiyamah, maka Allah akan pakaikan dia pakaian kebesaran, pakaian keistimewaan, pakaian keagungan. Di mana? Di surga. Itu balasan orang-orang yang memandikan mayat, mengafani, mentakziah, mensolatkan. Jadi besar pahalanya. Memang kadang-kadang agak berat, mandikan mayat itu berat, sakit kaki itu menyiram. Tapi insya Allah pahalanya besar. Memandikan jenazah itu adalah kewajiban kita sebagai muslim. Dan disebutkan bahwa selagi dia manusia, bahkan misalnya dia kecelakaan atau misalnya apa, dan tidak ditemukan jasadnya atau sudah terpisah-pisah, mungkin terpisah kaki, kepala, terpisah nah itu mana anggota yang ditemukan itu wajib dimandikan. Jadi ketemu tangannya saja, tangannya dimandikan, ketemu kakinya dimandikan. Jadi sesuai dengan kemampuannya kita. Begitu juga dengan janin itu menurut sebagian ulama juga, walaupun dia keluar dalam keadaan tidak hidup, artinya dia keluar, yang penting dia sudah berbentuk manusia, walaupun dia tidak hidup, mati dia keluarnya, maka juga menurut sebagian ulama itu wajib dimandikan. Dalam mazhab Imam Ahmad bahkan disebutkan bahwa setiap yang keguguran itu di atas 4 bulan, di atas 120 hari, karena itu artinya sudah ditiupkan ruh. Kalau sudah kandungan itu sudah lebih daripada 120 hari atau 120 hari ke atas, itu maknanya bahwa dia sudah ditiupkan ruh. Sehingga sangat berdosa orang yang menggugurkan janinnya ketika sudah lewat 120 hari. Itu sama dengan membunuh manusia kalau sudah lewat daripada 120 hari. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa 40 hari itu berupa sperma 40 hari, lalu kemudian 40 hari berikutnya berupa segumpal darah, lalu kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging. Kata para ulama kita bahwa segumpal daging di sini yaitu adalah daging yang sudah
membungkus daripada tulang-tulang, sehingga penciptaannya pada hari ke-120 itu sudah sempurna sebagai manusia. Dan di saat itulah, kata Nabi SAW, ditiupkan ruh, dan di situ ditentukan ajalnya. Disitulah ditentukan ajalnya. Di dalam Al-Quran kan disebutkan inna likulli ummatin ajal. Setiap orang itu punya ajalnya masing-masing. Idza jaa ajaluhu, ketika ajalnya sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak dimajukan dan juga tidak dimundurkan. Karena sudah ditentukan ajal, rizquhu, rezekinya juga sudah pada saat itu, pada hari ke-120. Kemudian apa lagi? Syaqiyun am sa'idun. Apakah dia termasuk orang-orang yang mukmin, beruntung atau tidak dari segi dari segi keimanan? Yang kan ada empat tuh, tentang ajalnya, tentang rezekinya, tentang keberuntungannya, kemudian tentang jodohnya. Nah, itu ketika itu. Jadi sudah ditulis. Apakah tulisan ini memaksa kita? Bukan. Allah memerintahkan malaikat untuk menulis karena Allah Maha tahu mana yang kita pilih dalam hidup. Nah, jadi itu tidak memaksa kita. Bukan berarti itu sudah ditulis nih, jadi kita tidak punya pilihan. Bukan. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menulis itu berdasarkan bahwa ilmu Allah itu tahu yang telah berlalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah Maha tahu. Disitulah Allah perintahkan malaikat untuk mencatat. Tapi apakah kita harus bersandar dengan tulisan itu? Allah rahasiakan tulisan itu dan Allah perintahkan kepada kita untuk berusaha. Nah, jadi kita tidak boleh berpangku tangan dengan tulisan, kan sudah ditulis oleh Allah. Adalah di rumah aja lah nanti. Kalau rezekinya memang tulisannya ada makan hari ini. Kalau tidak makan enggak. Nah, itu betul-betul tidak makan. Karena walaupun sudah ditulis, tapi kan itu rahasia Allah. Dan Allah mengatakan bahwa saya sesuai dengan prasangka hamba. Coba kalau orang main bola misalnya, kan dia bilang kalau udah menang tuh, nggak usah kejar, dulu aja lah. Dulu lah sih, nggak usah kejar kan. Apalagi main bulu tangkis, kalau udah menang dulu aja lah, nggak usah. Itu nggak bakalan dapat. Maka itu sebagai sebagai contoh-contoh bahwa walaupun sudah ditulis semuanya, tetapi kita itu dirahasiakan oleh Allah. Dan kita kata Nabi SAW, i'malu, tetap berbuat itu sebagai ibadah. Dan Nabi mengatakan setiap perbuatan kita itu akan dibalas sesuai dengan apa yang kita buat. Dan saya sesuai dengan persangkaan hamba. Jadi dari dalil ini harus kita gabungkan juga. Dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi atau dalam sebuah riwayat hadis ya. Jadi Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang berusaha untuk merubah diri. Jadi itu terkait dengan janin berumur 120 hari. Jadi ada yang ditulis untuknya, ada tapi ketika misalnya dia lahir atau keguguran, orang keguguran dan usia daripada janinnya itu sudah lebih daripada 120 hari, maka menurut sebagian ulama juga harus dimandikan, harus dikafani, harus disolati, baru dimakamkan. Jadi kalau sudah lewat 120 hari, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa kalau dia keluar sudah mati, tidak perlu dimandikan, cukup kafani, dah kuburkan. Nah, itu ada juga pendapat seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa kalau dia sudah lewat 120 hari itu harus dilengkapi pengurusan, mandikan, kafankan, kemudian disolatkan. Nah, itu kenapa? Karena tadi bahwa
ya, ketika sudah 120 hari itu artinya sudah ditiupkan ruh fiharuh, jadi sudah ada ruhnya. Nah, maka itu kata para ulama kita bahwa mengaborsi janin itu, walau intinya mengaborsi janin itu walaupun sebelum 120 itu dosa juga, tetap dosa. Nah, tetapi mengaborsi di atas 120 hari itu sama dengan membunuh nyawa manusia. Itu sudah besar konsekuensinya. Nah, makanya tidak boleh melakukan aborsi itu kecuali kalau menurut kajian dokter ahli mengatakan bahwa dengan adanya janin ini membahayakan nyawa ibunya. Itu darurat. Kalau tidak darurat tidak boleh. Nah, itu wajib. Tapi kalau kurang 120 hari itu sepakat ulama kita bahwa tidak perlu dimandikan. Karena dia masih darah ya. Nah, jadi belum ditiupkan. Tapi secara aborsi tetap tidak boleh, walaupun sebelum 120. Ketika sudah nampak sudah ada tidak boleh, itu tetap adalah dosa. Nah, ini kewajiban mandi. Jadi mandikan orang yang meninggal dunia. Dan kata Nabi SAW itu memandikannya adalah fardu kifayah, dan disebutkan bahwa isluhu bima'in wasifin. Dan ini perlu. Kenapa? Karena juga ada sunnah-sunnahnya memandikan jenazah ini. Dan orang-orang yang memandikan pun juga tertentu. Laki-laki sebabnya dimandikan juga oleh laki-laki. Perempuan juga harus dimandikan oleh perempuan juga. Kecuali kalau itu mahramnya. Nah, jadi laki-laki misalnya anak perempuannya misalnya, atau istrinya boleh. Tetapi perlu diketahui bahwa mandikan jenazah ini jangan sampai terbuka aurat, tetap harus ditutup aurat. Mandikan jenazah jangan sampai terlihat daripada aurat. Nah, maka mandikan jenazah itu tetap dikasih kain di atasnya, lalu kemudian disiram, digosok. Nanti agak dinaikkan kepalanya, perutnya itu ditekan-tekan, ditekan sampai memang kotoran itu keluar. Nah, jadi ada tata caranya. Mandikan jenazah itu harus bisa. Mestinya setiap muslim harus bisa. Terutama yang masih muda-muda. Jangan yang tua-tua. Yang tua-tua itu repot itu mandikan jenazah. Mandikan diri sendiri aja susah kan? Apalagi mandikan jenazah pula. Itu di masyarakat kita ya, mandikan jenazah itu yang sudah tua-tua. Nah, sebenarnya bagus mandikan dulu yang muda-muda. Itu kenapa? Karena mandikan jenazah ini butuh tenaga. Nah, maka oleh karena itu kalau perlu adakan pelatihan mandikan jenazah di Masjid Al-Mi'ad. Wajibkan tuh anak-anak muda, anak-anak kita harus wajib ikut. Nah, biar tahu. Nah, jadi kalau ada orang mandi, pergi sana mandikan, ikut mandikan gitu. Harus begitu. Yang bukan usah pergi, nanti hantunya datang ke rumah. Nah, itu masih zaman-zaman 90-an itu terpengaruh oleh Nyai Belorong Indonesia. Maka terkait dengan mandikan jenazah ini harus kita sosialisasikan, sehingga ketika ada orang meninggal itu tidak susah mencari orang yang bisa menguruskan jenazah. Dan jangan sampai mati itu dianggap sebagai sesuatu yang horor. Mati itu adalah biasa. Setiap hari ada orang meninggal. Dan kata Nabi SAW, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu adalah sebagai nasihat. Orang mati itu nasihat, apalagi kalau kita mandikan. Wah, itu mandi menyentuh tubuhnya itu terasa. Ini dulu hidup begini juga lah saya besok. Nah, itu terasa nasihatnya itu kalau kita mandikan orang jenazah. Dan itu wajib. Nah, maka harus nih salah satu ilmu salah satu ilmu fikih yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, mandikan jenazah. Padahal itu adalah fardu kifayah, wajib hukumnya. Maka kalau bisa disosialisasikan, diajarkan. Jadi mandikan jenazah itu adalah sesuatu yang sudah lumrah, sudah biasa diketahui oleh banyak anak muda. Dan anak-anak muda bisa, itu bagus sekali.
Kalau ini bisa kita sosialisasikan. Nah, nanti bapak ibu meninggal tidak mudah tuh, anaknya mandikan lagi. Ngapain pula orang mandikan? Orang tua kita meninggal, kita yang mandikan. Nah, itu afdolnya seperti itu. Apalagi fadilahnya, pahalanya sangat besar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang meninggal, igsiluhu bima'in wa sidrin. Ketika orang meninggal maka mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Nah, itu sunnah saja, pakai daun bidara, pakai kapur. Tapi ya tetap dianjurkan pakai sabun, sebersih mungkin. Cuman memandikannya itu ya harus tetap dengan lembut, menggosok-gosok dengan lembut, ya kan? Kemudian membersihkan giginya, membersihkan telinganya, membersihkan kukunya. Itu dan semua itu ada tata caranya. Seperti membersihkan giginya, itu pakai kain kafan kecil, masukkan tuh. Mulai dari sebelah kanan. Jadi sebelah kanan dulu mulai. Nah, itu sunnahnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbut tayammuna fi kulli umuri. Nabi itu senang memulai sebelah kanan di setiap perkara kehidupannya, kecuali yang memang disunahkan memulai dari sebelah kiri. Begitu juga ketika kukunya juga harus dibersihkan, bersihkan kukunya. Dari mana bersihkan kukunya? Dari sini, telunjuk kanan, bersihkan dulu. Diurut dari tengah, dari manis kelingking, baru pindah kelingking kiri, terus diurut sampai jempol, berakhir di jempol kanan. Itu untuk sunnahnya, itu harus diketahui. Orang kalau mandikan jenazah kadang-kadang tidak diambil itu sunnah itu. Padahal itu juga termasuk hal yang baik, dijelaskan oleh para ulama. Nah itu yang mewajibkan kita mandi yang bersamaan dengan laki-laki dan perempuan. Artinya sama tuh. Yang tiga hal ini sama antara laki-laki dan perempuan. Tetapi ada yang dikhususkan bagi perempuan di mana dia wajib mandi seperti misalnya haid. Nah, ini wajib khusus bagi perempuan. Selesai haid, maka dia wajib mandi. Bahkan tidak boleh, walaupun dia sudah suci, tapi kalau belum mandi, maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Walaupun sudah bersih, artinya tidak mengalir darah itu, tapi dia belum mandi. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, tetap tidak boleh. Karena di dalam Al-Quran itu, hatta yatatahharu, sampai dia bersuci. Artinya sampai dia sudah melakukan kesucian. Walaupun sebagian ulama mengatakan dia boleh. Kalau darah sudah tidak mengalir, sudah berarti walaupun belum mandi sudah boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi menurut mazhab Syafi'i, walaupun dia sudah darah itu sudah berhenti, sudah tidak mengalir, tapi dia belum mandi wajib, maka juga belum boleh melakukan hubungan suami istri. Karena termasuk yang terlarang bagi orang haid adalah melakukan hubungan suami istri. Jadi ini khusus bagi perempuan saja. Karena tidak ada laki-laki yang haid. Kecuali kalau dia yang merasa haid, gitu. Tapi kalau secara realitas tidak ada laki-laki yang haid. Nah, darah haid ini adalah darah yang keluar secara normal, itu maksimal minimalnya 1 hari 1 malam, maksimalnya adalah 15 hari. Jadi maksimal 15 hari. Maka oleh karena itu, ketika dia haid, hari ke-16 juga masih keluar darah, itu bukan darah haid, tapi itu disebut sebagai darah istihadah. Darah istihadah ini darah penyakit yang tidak menghalangi untuk sholat, maka dia mandi lalu kemudian sholat walaupun darah itu mengalir. Jadi berhenti darah istihadah ini mengalir, tidak diwajibkan untuk mandi, disunnahkan untuk mandi. Itu darah istihadah. Ini perlu juga diketahui. Kemudian ada namanya darah nifas. Darah nifas juga itu darah melahirkan. Ini khusus bagi perempuan juga, karena tidak ada laki-laki yang melahirkan. Jadi khusus. Artinya darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan, bukan darah yang bersamaan dengan anak itu. Jadi darah yang keluar setelah melahirkan, itulah yang disebut dengan darah nifas. Maksimal 60 hari. Standarnya itu adalah 40 hari. Maksimalnya 60 hari. Tapi kata ulama kita, bisa saja kalau anak itu keluar tidak ada darah setelah itu, berarti dia tidak nifas. Tidak wajib. Nah, artinya dia tidak nifas. Bisa jadi orang itu melahirkan tanpa ada nifas, tanpa ada darah nifas. Jadi ketika anak sudah keluar, setelah keluar anak tidak ada lagi darah yang keluar, maka itu berarti tidak nifas. Tetapi dia tetap wajib mandi, karena walaupun tidak ada darah setelah anak, keluarnya anak mewajibkan dia mandi, melahirkan. Nah,
Itu sebab juga wajib melahirkan. Walaupun anak itu keluar tidak lewat biasanya, seperti di sekarang ini di bedah ke perut, itu tetap wajib mandi itu. Bagi yang melahirkan secara cesar. Jadi lewat manapun, ketika dia melahirkan maka dia wajib mandi. Nah, kenapa? Karena melahirkan itu termasuk diantara daripada hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Nah, ini mandi-mandi yang diwajibkan. Tapi ada juga yang disunah-sunahkan, seperti misalnya mandi Jumat, mandi hari Jumat, itu sunnah hukumnya. Dimulai dari terbit fajar atau dimulai dari waktu sholat subuh. Itu kalau mandi Jumat. Jadi mandi sunnah Jumat ini itu dimulai waktu sholat subuh. Nah, ketika waktu sholat subuh itu sudah masuk. Jadi yang mandi sebelum sholat subuh itu belum. Nah, jadi harus mulai setelah sholat subuh mandi Jumat. Beda dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu sudah mulai tengah malam. Itu tengah malam, besoknya Idul Fitri atau Idul Adha, tengah malamnya itu sudah lewat tengah malam, sudah boleh mandi sunnah Idul Fitri atau sunnah Idul Adha. Tapi kalau mandi sunnah Jumat itu harus setelah sholat subuh waktunya. Jadi kalau mandi sunnah Jumat sebelum subuh tidak dapat itu sunnah Jumat. Dan ini baik laki-laki maupun perempuan yang ingin mengikuti sholat sunnah Jumat. Karena perempuan itu juga walaupun tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau dia sholat Jumat maka gugur kewajiban sholat zuhurnya. Cuman di Indonesia itu tidak sholat Jumat perempuan, sholat zuhur. Kenapa? Karena masjid kalau hari Jumat tidak muat laki-laki. Karena kalau hari Jumat ini laki-laki alhamdulillah menjadi banyak, ramai laki-laki. Entah laki-laki betulan atau laki-laki dari mana. Karena intinya kalau hari Jumat itu laki-laki menjadi banyak. Beda dengan sholat-sholat lain, laki-laki tiba-tiba menjadi sedikit, hilang laki-lakinya. Tapi kalau hari Jumat itu alhamdulillah semua menjadi laki-laki perkasa, laki-laki soleh. Tapi selain daripada sholat Jumat itu banyaknya menjadi laki-laki soleha. Tapi kalau sholat Jumatnya alhamdulillah. Apalagi sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu masya Allah tambah perkasaan. Nah, ini diantara yang disunahkan untuk mandi. Kemudian juga disunahkan mandi kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan falyagtasil. Barang siapa yang telah memandikan jenazah, maka disunahkan juga untuk mandi. Nah, jadi wajib mandikan jenazah. Tapi setelah dia memandikan jenazah, disunahkan untuk mandi. Jadi siapa yang memandikan jenazah, maka setelah itu dia sunnah juga untuk memandikan diri sendiri, untuk sunnah mandi. Untuk tidak, siapa yang sudah memandikan jenazah, maka sunnah juga dia menjadi jenazah. Tidak begitu. Jadi siapa yang sudah memandikan jenazah, maka sunnah bagi dia untuk mandi. Begitu juga dengan mandi untuk mendatangi sholat istisqa, mandi untuk mendatangi sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan seperti kemarin itu ada gerhana bulan. Kemudian ketika orang kafir masuk Islam, ini juga disunahkan untuk mandi. Orang kafir masuk Islam itu disunahkan untuk mandi. Nah, sebagaimana ada seorang sahabat masuk Islam disuruh mandi oleh Nabi SAW. Maka disinilah kemudian disebutkan bahwa disunahkan juga mandi ketika bertaubat. Kan masuk Islam itu artinya kan taubat. Jadi, tapi sebagian ulama mengatakan orang kafir masuk Islam itu wajib mandi. Tapi menurut mayoritas ulama tidak, sunnah saja. Begitu juga dengan mandi taubat. Taubat aja tidak perlu mandi sebenarnya. Tapi mandi lebih bagus, lebih serius. Makanya ada juga disebut dengan mandi balimau, ya kan? Sebelum bulan puasa. Itu ya bukan mandi wajib. Bukan wajib, tapi ya mandi agar membersihkan badan. Jadi badan itu terasa nyaman, terasa wangi. Masuk bulan Ramadan istimewa, sehingga kita mengistimewakan juga. Karena ketika ingin kita berkumpul dengan orang banyak, maka kita dianjurkan untuk mandi. Dianjurkan untuk mandi pakai wangi-wangian agar kita tidak menyakiti hidung orang. Itu fungsinya. Karena menyakiti orang itu berdosa hukumnya. Menggembirakan orang itu hukumnya berpahala. Menyakiti orang juga hukumnya berdosa. Jangan sampai orang tersiksa di samping kita. Kita ketawa-ketawa dia tersiksa gitu. Itu tidak boleh. Kemudian
orang gila yang sudah waras atau sudah pingsan, itu juga disunahkan untuk mandi. Begitu juga dengan wanita yang mengalami istihadah ketika darahnya berhenti, disunahkan untuk mandi. Mandi ketika ibadah haji, itu disunahkan untuk mandi ketika ihram, mandi ihram, itu sunnah. Ketika memasuki kota Mekah juga disunahkan untuk mandi. Jadi masuki kota Mekah. Hanya saja hari ini karena perjalanan Madinah dan Mekah itu sudah pakai bis 1 hari, jadi biasanya sudah dijamah sekaligus mandi ihram dan mandi untuk masuk kota Mekah. Kalau Nabi SAW dulu dari Madinah ke Mekah itu kan jauh tuh, maka berhari-hari. Jadi sebelum masuk kota Mekah, maka mampir dulu di daerah namanya Tua. Nah, di situ beliau mandi sebelum masuk kota Mekah. Nah, karena kalau bis berhenti kemudian kita mandi, alamat ditinggalkan. Karena sekarang ini sudah singkat, hanya 5 jam. Apalagi sekarang sudah ada kereta dari Madinah ke Mekah. Sudah pakai kereta singkat. Mudah-mudahan kita bisa merasakan kereta itu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bukan keretanya, ada maksudnya merasakan ibadah umrah atau ibadah haji bisa naik kereta. Kemudian ketika ingin menginap di Musdalifah bagi jamaah haji, ketika hendak melempar 3 jumrah, ketika hendak tawaf, ketika hendak memasuki kota Madinah. Nah, itu sunnah-sunnah. Selebihnya adalah mandi mubah, kecuali kalau kita niatkan untuk ibadah, kita niatkan untuk membersihkan diri agar enak beribadah, maka juga semuanya berpahala. Jadi mandi setiap saat itu kalau kita niatkan hal yang baik, insya Allah masuk sebagai kategori berpahala. Nah, itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kalau ada tanya jawab atau diskusi, dipersilakan. Kalau masih ada waktu. Ya, silakan. Kalau ada tanya jawab atau diskusi. Ya, ini sebagian ulama boleh. Kenapa? Karena mereka masuk sebagai kategori mahram, ya, artinya mahram disebabkan karena pernikahan. Nah, jadi tapi tetap tadi memperhatikan terkait dengan auratnya tetap ditutup. Ya, jadi itu. Walaupun sebagai ulama mengatakan tidak boleh memandikan suami, tidak boleh memandikan suami tidak boleh memandikan istri. Nah, tetapi sebagai ulama juga membolehkan bahwa ya itu adalah secara hukum boleh. Jadi masuk sebagai hal yang diikhtilafkan oleh para ulama. Itu kalau di Indonesia. Tapi sebagian orang keras, artinya ya tidak boleh, atau misalnya pokoknya laki-laki harus dibandingkan laki-laki. Memang afdolnya begitu. Artinya laki-laki dibandingkan oleh laki-laki, termasuk mahramnya sekalipun. Jadi laki-laki dibandingkan oleh laki-laki juga. Nah, itu afdolnya. Tapi kalau kita bicara tentang bolehnya, dan iya boleh. Nah, artinya berbeda lawan jenis, tapi ada orang-orang yang dikategorikan untuk boleh melakukannya, seperti mahramnya, suami istri. Ya, kadang-kadang juga ada orang karena ya sebagai bentuk seperti ayahnya meninggal, dia anak perempuan, nah, kan gitu. Ya, kadang-kadang ingin memberikan yang terbaik atau ingin mengabdi di akhir daripada hidup orang tua, atau anak laki-laki terhadap ibunya. Ya, itu boleh sebagai ulama. Tapi memang kita tidak pungkiri bahwa itu adalah hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi hal yang diperselisihkan. Jadi kalau diperselisihkan oleh para ulama, ketika ada yang mengatakan ya tidak boleh, sudah tidak masalah. Tapi yang bagi yang mengikuti yang boleh,
Ya juga tidak bisa kita pungkiri, karena itu adalah hal yang diperselisihkan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Nah, kemudian tata caranya. Jadi tata cara daripada mandi, nah, terutama bagi kita mandi wajib atau mandi sunat. Tapi terutama dalam mandi wajib, tata caranya itu adalah pertama niat intinya. Nah, jadi niat itu rukun. Nah, itu ghusla li raf'il hadatsil akbar, itu niatnya harus ada. Yang kedua, rukunnya itu adalah meratakan air ke seluruh badan. Jadi meratakan. Jadi pertama niat, yang kedua adalah meratakan. Jadi harus rata air. Kalau ada najis itu dibuang dulu. Misalnya ada najis di badan kita, ya kita buang dulu, bersihkan. Boleh juga kalau misalnya di sungai atau di laut, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, langsung nyebur. Itu nyebur sekali itu udah naik, dia udah bersih itu. Tapi sebenarnya di sungai yang dangkal, jangan di sungai yang dalam. Khawatirnya bukan hanya hadas akbar yang hilang, dia sekaligus hilang. Jadi boleh sekaligus, artinya dia niatkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil langsung dia nyebur. Itu boleh, artinya hilang sekaligus. Maksudnya hadasnya hilang langsung, jadi boleh. Nah, yang penting itu adalah niatnya, kemudian meratakan air ke seluruh badan. Dan perlu diketahui airnya itu masuk sebagai kategori air yang suci dan mensucikan, harus air mutlak. Jadi tidak boleh air yang terkena najis, terutama air itu kurang daripada 2 kula. Jadi air kurang daripada 2 kula, maka tidak bisa menjadi air yang suci dan mensucikan. Atau dia air mustahmal, sudah kurang 2 kula, sudah orang ini terutama suami istri, karena misalnya mereka berdua junub, lalu kemudian misalnya entah istri mandi dulu atau suami, baknya itu kecil, lalu kemudian bekas-bekas mandinya itu jatuh, maka air di bak tadi itu sudah air yang mustahmal, jadi suci tapi tidak mensucikan. Dia mandi pertama, nanti segalanya, maka itu harus diperhatikan juga. Artinya bagaimana kalau dia mandi, bagaimana dia tidak membuat air itu menjadi mustahmal. Jangan sampai bekas-bekas mandi dia masuk lagi ke situ, karena kasihan orang setelahnya. Disitulah pentingnya sekarang ini pakai air yang mengalir saja, seperti misalnya pakai shower atau pakai air keran, itu lebih bagus. Ini walaupun bolehkah kita itu meneruskan sholat ketika menahan bahan besar, padahal kan bahan besar itu termasuk hadas kecil. Menahan. Bolehkah kita sholat sambil menahan BAB, padahal kan buang air besar termasuk hadas kecil kan? Makruh hukumnya. Artinya gini. Kalau dia sebelum sholat ingin buang air kecil atau ingin buang angin atau ingin BAB sebelum sholat, lalu kemudian dia masuk dalam sholat menahan, itu hukumnya makruh. Jadi dia masuk dalam sholat dalam keadaan menahan, itu makruh hukumnya. Tapi kalau sudah di dalam sholat baru muncul, maka kata Nabi SAW, idza ashkala ahadukum fi batnihi, kalau salah seorang dia terkena bermasalah dari segi perutnya ketika dia dalam keadaan sholat, fala yakhruju, maka jangan keluar dari sholatnya hatta yajida rihan, jangan sampai dia keluar sampai dia mendapatkan angin. Nah, mendapatkan angin itu maksudnya dia yakin bahwa dia sudah buang angin. Nah, itu jadi harus yakin dulu. Jadi kalau dalam sholat tidak apa-apa, ditahan. Tapi kalau ditahannya menyebabkan pada penyakit, ya dibatalkan saja, gitu. Dibatalkan sholatnya. Itu yang sampai yakin bahwa keluar angin itu kalau dia menahan angin. Tapi kalau menahan BAB, jangan sampai dia yakin bahwa BAB-nya dia keluar baru dia keluar. Karena itu lagi-lagi mengganggu orang samping nanti. Atau misalnya menahan air kencing, jangan sampai dia yakin bahwa kencingnya sudah netes baru dia keluar. Itu
Tapi kalau memang sudah sampai kepada batas maksimal yang sudah tidak bisa lagi ditahan, ya tahu dirilah gitu. Intinya, oh ini tidak tertahan lagi nih. Jangan sampai pula nggak dikasih jeda sama sekali. Jadi ketika dia sudah tahu bahwa ini sudah tidak bisa tertahan, maka niatkan batalkan sholat. Dan niatkan batalkan sholat. Karena dia belum batal, jadi dia belum batal. Jadi kalau keluar dari ingin buang AB, keluar dari sholat, kan belum batal tuh. Maka niatkan membatalkan sholat. Baru dia pergi. Beda dengan kalau angin tadi. Kalau angin, keluar angin itu otomatis batal sholatnya, otomatis, sehingga dia tidak perlu niat batal sholat. Tapi kalau dia terkait dengan BAB, terkait dengan air kencing, itu kalau sudah tidak tertahan, maka dia niatkan untuk keluar dari sholat. Niatkan keluar dari sholat. Jadi ada niat untuk membatalkan sholat. Boleh. Kasus suami istri sudah berhubungan malam. Terus setelah hubungan tinggal saja. Terus suami istrinya ini kasih tahu sama mengenai tadi ada hubungan gitu. Jadi yang mana nih mandi junub atau mandi karena meninggal? Ya, ada kan dia dimandikan secara mandi jenazah, itu sudah terangkat juga, otomatis dia. Jadi apa namanya, mandi besar ini, beberapa hadas besar yang saling terkait itu cukup satu kali mandi saja. Jadi dengan dia dimandikan jenazah, itu otomatis dia hadas-hadas besar yang lain atau yang menyebabkan mandi itu sudah mencakup juga. Sama dengan kita hadas kecil misalnya, dia BAB juga di dalam toilet itu, dia juga buang air kecil juga, dia kentut juga di situ. Nah, maka ketika dia keluar tidak perlu berwudu untuk BAB, tidak perlu berwudu untuk ini. Ya. Tapi kalau mau bayar itu boleh, bayar BAB 2.000, bayar kencing 2.000, bayar untuk kentut 2.000, jadi 6.000 gitu. Nah, itu boleh kalau mau bayar. Tapi kalau untuk wudunya cukup sekali, artinya sudah mencakup semua. Nah, itu kira-kira rasanya sudah cukup. Ada lagi? Dah? Waktu habis? Ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini adalah majelis yang memberikan kebaikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa qina min fadlika man siwak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kfina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa zayyinna bil afiyah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati was shaqawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan wabillahi taufiq hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan ceramah yang kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat bertambah ilmu kita, dapat mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.